Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali dalam kelanjutan pelajaran rutin kita insyaallah dari kitab Ahaditsu Islahil Qulub, hadits-hadits yang berkaitan tentang perbaikan dan pembenahan hati. Kita telah masuk pembahasan yang ke-15, Amthalul Quran, perumpamaan-perumpamaan yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian kata Asy-Syaikh Abdul Razak, qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, di dalam surat Al-Hasyr ayat 21. Surat Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kata Allah Rabbul Alamin, lau anzalna hadzal Qur'an, sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung. Al-Qur'an yang kita baca ini jemaah sekalian. Kata Allah, sekiranya Al-Qur'an itu kami turunkan ke gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka sungguh kamu akan melihat, kamu akan mendapati gunung tersebut akan apa? Khasyi'an, takut. Ya. Kamu akan melihat gunung tersebut terpecah belah. Kenapa demikian? Min khasyatillah. Karena rasa takutnya gunung tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gunung jamaah. Gunung yang tidak ada kupingnya, gunung yang enggak punya telinga, gunung yang segede dan sekeras gitu jemaah sekalian. Gunung ya, diturunkan kepadanya Al-Quran. Maka kata Allah, ini permisalan, inilah yang kita pelajari ini, Amthalul Quran, contoh-contoh, permisalan-permisalan yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk lebih mendekatkan pemahaman kita, untuk lebih kemudian kita memahami apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah tujuan diturunkan Al-Quran, bukan untuk dibaca doang. Kalau sekedar dibaca bagus, tapi itu bukan puncak dari hikmah diturunkannya Al-Quran. Bukan untuk sekedar
dihafalkan. Itu bagus semuanya jamaah. Baca, hafal Al-Quran, Masya Allah, bagus. Tapi itu bukan puncak yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah terhadap Al-Quran. Bukan itu. Bukan itu. Tapi ada sesuatu yang lebih dari sekedar membaca dan menghafalkan Al-Quran. Untuk apa? Untuk direnungi, untuk dipahami, agar bisa kemudian lebih banyak lagi kita menggali kemanfaatan dari Al-Quran yang kita baca. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Maka demikianlah permisalan-permisalan, contoh-contoh yang telah kami berikan kepada manusia di dalam Al-Quran. Pikir dong, ini gunung, ini jamaah sekalian, gunung. Gunung punya kuping enggak jamaah sekalian? Enggak punya kuping. Lah kita punya kuping. Punya kuping, punya telinga, punya pendengaran untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dagingnya kita ini jamaah sekalian, tubuhnya kita enggak sekeras dengan gunung itu. Tapi kok bisa kemudian tubuhnya kita, jasadnya kita lebih keras dan lebih kaku dibandingkan apa? Gunung itu, gunung. Di dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Yang seharusnya gunung saja yang begitu kuatnya, yang begitu kokohnya, bisa kemudian terpecah belah, bisa kemudian takut ketika diturunkan Al-Quran kepada. Ya kok bisa ketika Al-Quran itu diturunkan kepada kita kemudian tidak memberikan efek kepada diri, hati kita semua? Itu kan artinya ada sesuatu yang salah jamaah sekalian. Itu kan ada sesuatu yang harus segera kita benahi, kita koreksi dalam dirinya kita. Bahwa tubuhnya kita, dagingnya kita ini enggak sekeras dengan apa? Gunung tersebut yang Allah sudah berikan permisalannya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kita bisa berpikir. Contoh-contoh itu banyak contohnya. Makanya Allah mengatakan wa tilkal amsal, dan demikianlah contoh-contoh. Ini baru satu ini. Banyak permisalan-permisalan dari Al-Quran yang Allah berikan untuk kemudian kita pakai merenunginya, kita pakai untuk menghayatinya. Qala As-Sa'di rahimahullah, berkata Imam As-Sa'di rahimahullah ketika memberikan keterangan dan komentar terhadap ayat tersebut, Al-Hasyr ayat 21. Hadzal Qur'an law anzalahu ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah ay likamali ta'thirihi fil qulub. Kata beliau, dan Al-Quran ini sekiranya diturunkan kepada sebuah gunung, maka kamu akan melihat, kamu akan mendapati bahwa gunung tersebut akan terpecah belah karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai likamali ta'thirihi fil qulub, karena begitu sempurnanya pengaruh dan efek Al-Quran tersebut ke dalam hati. Gunung aja yang sekeras gitu bisa hancur lebur karena efek dari Al-Quran itu. Sekiranya Al-Quran tersebut diturunkan kepada gunung, alhamdulillah Al-Quran itu diturunkan kepada kita jamaah sekalian. Alhamdulillah, sebagai mukjizat yang luar biasa, sebagai mukjizat yang terbaik dan termulia yang diberikan kepada Nabi yang termulia, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna mawa'idhal Qur'an a'zam al-mawa'id 'alal itlaq. Karena wejangan-wejangan, karena nasihat-nasihat Al-Quran itu adalah nasihat yang paling bagus secara mutlak. Kalau ada yang nanya jamaah sekalian, Ustadz,
Kalau ada yang nanya kita jamaah sekalian, itu nasihat yang paling bagus dari mana? Al-Quran. Nggak ada dari orang ini, walaupun dia jago ceramah. Nasihat yang terbaik secara mutlak adalah nasihat-nasihat dari Al-Quranul Karim. Makanya nggak usah jauh-jauh dulu untuk nyari perkataan-perkataan yang nyentuh hati. Nggak usah nyari jauh-jauh ucapan-ucapan untuk memberikan efek ke dalam hatinya kita, untuk memperbaiki hati. Enggak usah jauh-jauh, Al-Quran aja dulu. Karena enggak ada lagi nasihat yang terbaik kecuali nasihat-nasihat dari Al-Quran secara mutlak. Nasihat yang terbaik itu adalah nasihat-nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalau sekiranya nasihat-nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran itu belum mampu dan tidak bisa kemudian membuat pengaruh ke dalam hatinya kita, apalagi nasihat-nasihat yang datangnya dari ucapan-ucapan manusia, bukan dari Al-Quran ataukah dari lisan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna mawa'idhal Quran a'zamu mawa'id alal itlaq. Nasihat yang paling bagus secara mutlak adalah nasihat-nasihat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Wa awamirahu wa nawahi muhtawiyatun alal hikam wal masalih al makruna biha. Perintah-perintahnya, perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quran, larangan-larangannya muhtawiyah, mengandung hikmah-hikmah, kebaikan-kebaikan yang berbarengan di dalamnya. Wahya min ashali syai'in 'alan nufus. Dan Al-Quran itu adalah sesuatu yang paling mudah untuk jiwanya kita. Makanya kalau ada orang yang kemudian tidak tersentuh dengan Al-Quran, tidak bisa memberikan efek ke dalam hatinya dengan Al-Quran, itu luar biasa itu jamaah sekalian. Jangan diremehkan itu jamaah sekalian. Kalau sampai kita tidak lagi bisa tersentuh dengan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, tidak lagi bisa menggugah hatinya kita, nggak bisa lagi menimbulkan rasa malu, rasa takut kita kepada Allah, itu udah luar biasa itu. Lebih kritis dibandingkan pasien di UGD. Bahaya itu jemaah, bahaya itu. Kalau sampai ya subhanallah, bisa lagi bergetar hatinya kita ketika membaca ayat-ayat firman-firman Allah subhanahu. Cuman subhanallah, ya itulah kita jemaah, banyak dosa, hati kita kotor, jiwa kita kotor, makanya kita terhalangi dari mengambil hikmah-hikmah yang begitu mulia di dalam Al-Quran. Ya gitulah jemaah sekalian, karena kita lalai dari Al-Quranul Karim. Waktu kita bersama Al-Quranul Karim sedikit sekali, sedikit. La ilaha illallah. Wahya min ashali syai'in 'alan nufus wa aisariha 'alal abdan. Mudah bagi jiwanya kita, sangat gampang untuk badannya kita. Al-Quran, ya. Khaliyatun minat takalluf. Al-Quran itu terbebaskan dari sesuatu yang berlebihan. Orang jamaah sekalian terkadang kalau ceramah, dia jaga betul itu. Jaga betul intonasinya, ininya ini. Kalau Al-Quran gak usah. Diperhatikan semuanya Al-Quran. Katanya apa? Khaliyatun minat takalluf. Gak ada sesuatu yang berlebihan di dalam Al-Quran itu. Bacanya enak, mudah. Gak ada yang sulit, gak ada yang sulit. Coba kalau bahasa syair-syair itu ada timbangannya itu jamaah sekalian. Syair-syair yang dibuat manusia itu nggak sembarangan itu. Ada wazan, ada timbangan-timbangannya, ada rumus-rumusnya. Dan terkadang sesuatu yang terbuat di situ terlalu takalluf. Makanya dalam etika berdoa itu dilarang bagi seorang hamba untuk berlebih-lebihan dalam ngomongannya. Gak usah ngomong, doa aja yang mudah dengan bahasa yang mudah, gak usah terlalu takalluf, berlebihan.
memperindah. Harus semuanya berakhiran dengan N dalam doanya kita, nggak ada tuh. Itu namanya takalluf, ya. Dan itu melanggar etika ketika berdoa, ya. Subhanallah. Wala tanaquda fiha wala ikhtilaf, enggak didapatkan di dalam Al-Qur'an sesuatu yang kontradiksi, yang bertolak belakang. Dan itu sudah cukup menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu dari zat yang maha mulia, dari zat yang maha sempurna. Enggak ada dari halaman pertamanya Al-Qur'an sampai terakhir, enggak akan didapatkan saling kontradiksi, berlawanan, saling bertabrakan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Walaupun jamaah sekalian yang kami muliakan, mungkin bagi sebagian orang, oh kok bisa ya bertentangan, kok bisa ya seakan-akan kontradiksi ayat ini dengan itu. Itu kata para ulama, ketika seseorang masih beranggapan ada sesuatu yang kontradiksi, maka itu menunjukkan kedangkalan ilmu dan wawasannya terhadap Al-Quran. Makanya kata para ulama, mari tunjukkan satu ayat saja yang bertentangan di dalam Al-Quran, maka sungguh saya akan tunjukkan bagaimana cara menggabungkan dari ayat yang seakan-akan kontradiksi buat kamu itu. Gak ada. Uang turunnya dari Allah yang maha sempurna, enggak ada. Ya. Wala su'ubata fiha, enggak ada sesuatu yang sulit di dalam Al-Qur'an. Tasluhu likulli zamanin wa makanin. Nah, ini poin yang terpenting juga jemaah sekalian, bahwa Al-Qur'an itu cocok, layak, pantas untuk di setiap zaman dan tempat. Mau kamu tinggal di Eropa, mau kamu tinggal di Asia, mau kamu tinggal di Afrika, ya, mau kamu hidup di tahun 30-an, 20-an, ya, mau kamu tinggal di 2025, tetap aja sama, bahwa Al-Quran itu cocok menjadi pedoman hidupnya kita. Gak ada sesuatu yang tertinggal. Udahlah, gak usah lagi, bukan zamannya lagi kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Itu ucapan yang batil jamaah sekalian. Bahkan kita katakan Al-Quran itu akan selalu cocok pada setiap tempat dan waktu, ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Sampai tegaknya hari kiamat. Ucapan-ucapan yang keluar untuk menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Sudah nggak layak lagi nih Al-Quran untuk kita yang hidup di 2026. Na'udzubillah. Ucapan yang batil, ucapan batil, cocok dimanapun kita, kapanpun kita, bahkan kita katakan sampai hari kiamat. Apa yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut tidak ada yang dikatakan ketinggalan zaman, gak ada, berlaku, cocok untuk setiap tempat dan waktu. Itu tadi jemaah sekalian ucapan dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, waqad bayyanallahu azza wa jalla quwwata ta'thiril Qur'an bi annahu law unzila ala jabalin latasadda'a min khasyatillah. Dan sungguh kata Syekh Abdul Razak, Allah Rabbul Alamin sudah menerangkan bagaimana kuatnya pengaruh dari Al-Quran itu, yang sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu kepada sebuah gunung, maka gunung tersebut akan terpecah belah dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza kana hadza sya'nul jabal fi quwwati ta'thiril Qur'an alaih, kalau saja kejadian ini terjadi pada gunung, efek dari pengaruh Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan kepada gunung, apa efeknya jemaah sekalian? Langsung terpecah itu Al-Quran, gunung tuh, langsung bergetar itu gunung itu. Subhanallah. Efek dari apa itu? Al-Quran. Kenapa bisa bergerombol? Kenapa bisa pecah? Kenapa bisa? Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Dalam Al-Quran ada apa jemaah sekalian? Ada kisah tentang surga dan neraka.
ada kisah ini, kisah itu, lengkap semuanya. Subhanallah. Kata beliau, wa idza kana hadza sya'nul jabal fi quwwati ta'thir al-Qur'an alaihi wa huwa jabalun asammu sulbun musmatun. Subhanallah. Katanya, kalau saja pengaruh Al-Quran, efek Al-Quran terhadap gunung saja sudah gini bentuknya sampai terpecah belah, wa huwa jabalun asam, padahal gunung itu tuli, gak ada pendengarannya gunung itu, ya. Sulbun musmatun, keras, ya. Ada gunung yang lembek jamaah sekalian, para pendaki gunung pernah temukan gunung yang lembek? Gak ada. Kokoh. Subhanallah. Katanya kalau gunung yang tidak memiliki pendengaran tersebut, yang kuatnya, kerasnya demikian rupa, la tasadda' min khasyatillah fama sya'nu fi qalbil insan, terpecah karena rasa takutnya kepada Allah. Fama sya'nu fi qalbil insan. Nah, gimana katanya kalau Al-Quran tersebut diturunkan untuk hatinya manusia? Ada hati yang lebih keras dari gunung jamaah? Lembut hatinya kita itu, lunak hatinya kita itu jamaah sekalian. Gak ada tulangnya jamaah sekalian. Gunung yang sekuat itu aja, sekeras itu aja, bisa langsung terpecah belah karena efek dari Al-Quran, karena rasa takutnya kepada Allah. Kok bisa-bisanya jamaah sekalian yang kami muliakan, kok bisa-bisanya hatinya kita yang begitu lembutnya, yang begitu halusnya itu jamaah sekalian tidak bisa kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca, mentadabburi Al-Quran. La ilaha illallah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah, waqad akhbara anha ay al-jibal fatiruha wa bariha annahu law unzila alaihi kalamuhu. Katanya, dan sungguh ya telah diinformasikan, diceritakan tentang gunung ini. Siapa yang menceritakan? Siapa yang mengisahkan tentang gunung ini jamaah sekalian? Fatiruha wa bariha, penciptanya, sang Khaliq yang menciptakan gunung ini, Allah Rabbul Alamin, yang langsung mengisahkan, memberikan contoh tentang gunung ini. Allah sendiri, bukan yang lainnya. Allah sendiri. Allah yang ciptakan gunung, Allah pula yang berkisah tentang gunung ini, kejadiannya ketika diturunkan kepadanya apa? Al-Quran. La khasyiat wa la tasadda'at min khasyatillah, akan pecah belah yang gede keras itu. Ya subhanallah. Faya ajabah min mudghatilah min aqsa min hadzal jabal. Subhanallah. Katanya, maka sungguh mengherankan daging yang lembut itu kemudian bisa lebih keras dibandingkan pegunungan tersebut. Subhanallah. Kata Imam Ibnul Qayyim, faya ajaba min mudghatilah min aqsa min hadhil jibal. Maka betapa mengherankannya kalau terdapat daging-daging yang begitu lembutnya hatinya kita, yang kemudian bisa lebih keras dibandingkan gunung. Tasma ayatillah tutsla alaiha. Dirinya kita mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kuping jamaah sekalian. Jangan pakai kupingnya kita untuk dengerin gosip, musik-musik, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai untuk mendengarkan kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yudhkar ar-rabb tabaraka wa ta'ala fala talinu wala takhsya wala tanibu. Subhanallah. Maka sungguh sangat mengherankan, daging yang lembut itu kok bisa lebih keras dibandingkan
gunung-gunung tersebut. Padahal dirinya kita mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, disebutkan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, fala tanilu wala takhsya. Tapi enggak bisa melembut dan tidak bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Naudzubillah. Kalau sampai kita semuanya pada derajat dan tingkatan ini, hati yang lebih keras dibandingkan gunung yang tidak lagi memberikan efek ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu. Nas'alullah al-afiyata wassalam. Jamaah yang kami muliakan, betapa butuhnya kita dengan nasihat-nasihat yang seperti ini jamaah. Betapa butuhnya kita dengan tausiah seperti ini jamaah sekalian. Hati-hati, hati-hati. Selama ini kita menguatkan fisiknya kita, ikut nge-gym, jalan pagi, kuat. Untuk apa? Biar kuat fisiknya. Tapi lemah di dalamnya. Fisiknya mantap dari luar jamaah. Berotot, berisi, kuat, ngangkat barang kuat. Enggak sakit-sakitan, tapi di dalam dia kurang memperhatikan di dalam hatinya, imannya berantakan, bobrok, lemah, sakit-sakitan. Bahkan naudzubillah kalau sampai mati hatinya kita itu, la ilaha illallah, cuman mengutamakan penampilan zahirnya doang. Cuman menampilkan penampilan luarnya doang, casingnya doang. Isinya berantakan, Sholat amburadul. Rasa malunya kepada Allah semakin menipis, rasa takutnya kepada Allah semakin berkurang, rasa muraqabatullahnya, rasa bahwa dia selalu diawasi oleh Allah semakin hilang. La ilaha illallah. Kenapa? Hati ini. Kalau sudah ngeras hati ini jamaah sekalian, itulah sumber semuanya keburukan itu dari hati. Sumber semua kebaikan dari hati. Sumber semua kejelekan itu dari hati. Makanya sering kita dengarkan itu. Ala inna fil jasad mudghah. Dalam tubuh manusia itu ada apa? Mudghah, segumpal daging. Itulah hati, itu hati. Kalau sudah baik, insya Allah baik semuanya. Tapi kalau dia sudah rusak, rusak semuanya jemaah sekalian. Rusak. Mau dia berotot kayak, mau dia bagus fisiknya kayak, gak memberikan efek, gak memberikan kebaikan. Subhanallah. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, fal wajib alal muslim ayya'tabira bihadzal mathal, maka yang wajib untuk dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah untuk betul-betul memperhatikan contoh ini, wa ayyatta'ilah, dia mengambil pelajaran darinya, wa ayyamal ala ayyakuna lil qur'ana atharun ala qalbihi, dan hendaknya dia menjadikan Al-Qur'an tersebut memberikan pengaruh dan efek ke dalam hatinya. Dan itu jamaah sekalian, sekali lagi, efek Al-Quran untuk hatinya kita, untuk jiwanya kita tidak datang kalau Al-Quran itu cuma dibaca doang. Itu mustahil. Ya, adanya efek yang kuat tersebut, ya, banyaknya manfaat-manfaat yang bisa kita petik dari Al-Quran itu, semua itu akan terwujudkan, semua itu akan terhasilkan kalau bacaan Al-Quran itu disertai dengan apa? Ta'ammul wa tadabbur. Makanya mohon maaf, kita terkadang nggak terlalu merasakan efek dan manfaat pengaruh dari Al-Quran untuk hati kita, untuk jiwanya kita. Hafal Al-Quran, Masya Allah, suaranya ketika baca Al-Quran, Masya Allah. Tapi apa? Masih juga jadi apa? Ada penyambung ayam, penipu orang, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena dia belum mengambil betul-betul pelajaran dari Al-Quran tersebut.
belum bisa dia mengambil pelajaran dari Al-Quran yang membuat dia malu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi kan? Kan disebutkan tadi apa? La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kenapa gunung yang begitu kuatnya itu bisa kemudian terpecah belah? Kenapa? Min khasyatillah. Karena takutnya kepada Allah. Karena takutnya kepada Allah. Sekedar baca doang sekali lagi baik, bisa menghafal Al-Quran itu baik, tapi kalau tidak disertai dengan ta'ammul wa tadabbur, penghayatan, itu jamaah sekalian akan kurang ya efek yang ditimbulkannya. Kenapa? Karena cuma sekedar lewat dari lisannya kita aja huruf-huruf Al-Quran, walaupun itu baik, walaupun itu adalah apa? Ibadah. Katanya, wa ayyakuna muntafi'an bihidayatil Quran, dan hendaknya muslim dan muslimah tersebut bisa mengambil kemanfaatan dari petunjuk-petunjuk yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa ayyaftaqida wa ayyatafaqqada nafsahu fima kana fihi min ikhlalin wa taksirin fi hadzal janib al-azim, dan hendaknya dia betul-betul mengoreksi pada dirinya ya apa yang masih kurang terhadap dirinya ini dari apa? Dari interaksinya dengan Al-Quran. Kalau jamaah yang kami muliakan, kalau kita masih terasa, kan terasa itu kita sendiri yang bisa merasakan pengaruh Al-Quran itu belum begitu ngefek, belum begitu besar pengaruhnya kepada dirinya kita, katanya ayyatafaqqada, harus koreksi dong, koreksi. Ayyatafaqqada nafsahu fima kana fiha min ikhlalin wa taksirin min hadzal janib. Kalau kita belum merasakan efek Al-Quran itu begitu besar untuk hati, jiwa kita, maka hendaknya kita betul-betul koreksi, muhasabah diri dari kekurangan-kekurangan, dari celah-celah kita terhadap sisi yang satu ini, interaksi kita dengan Al-Quran. Wa ma min syakkin anna hadha ta'thir lil Quran mutawaqqifun ala husni tadabbur li ayatihi wa ta'ammul fi ma'anihi wal aqlu lidalalatihi. Nah, ini beliau juga singgung katanya, dan tidak diragukan lagi pengaruh dan efek dari Al-Quran tersebut mutawaqqifun. Nah, itu di garis bawah itu jamaah kan, mutawaqqifun. Katanya tidak diragukan lagi pengaruh efek dari Al-Quran tersebut mutawaqqifun ala husni tadabbur li ayatihi. Itu sangat-sangat bergantung kepada apa? Bagusnya penghayatan seorang hamba kepada ayat-ayat itu. Ketika dia betul-betul mencermati, meresapi. Makanya kata para ulama, kalau bisa satu ayat dalam Al-Quran yang kamu baca itu, kalau kamu baca itu betul-betul kamu ulangi, hayati, walaupun sampai melewati satu malam, satu hari dalam hidup kamu. Sampai segitunya para ulama ya. Yang penting bisa melahirkan efek yang luar biasa, walaupun kamu harus mengulanginya, mentadaburinya, satu ayat itu dalam sehari. La ilaha illallah. La ayyakuna hadzul insan minhu mujarradal qiraah. Bukan hanya sekedar dibaca doang, kata Syekh Abdul Razak. Untuk menghasilkan efek dari Al-Quran tersebut, pengaruh yang baik dari Al-Quran tersebut, katanya bukan sekedar dibaca doang. La ayyakuna hadzul insan minhu mujarradal qiraah, bal la budda min ta'ammulin, tapi harus disertai dengan apa? Penghayatan. Betul-betul konsentrasi. Hatta wa in ihtajat ta'ammul minal mar'i ayakifa ma'a ayatin wahidatin yauman aw lailatan kamilatan. Bahkan kalau diperlukan, kalau dibutuhkan, dia mempelajari, merenungi satu ayat di dalam Al-Quran tersebut, satu ayat katanya, dia habiskan
satu hari ataukah satu malam full, lailatan kamilah, full. Satu malam, satu hari dia habiskan hanya untuk merenungi, mencermati, menghayati satu ayat di dalam Al-Quran. Lianna ta'athur bihi wal intiba' mauqufun ala husnit tadabbur. Karena pengaruh dan efek dari Al-Quran, kemanfaatan mauqufun, itu sangat-sangat tergantung dari baiknya penghayatan seseorang terhadap Al-Quran. Wallahu subhana innama anzala hadzal kitab litutadabbara ayatihi kama qala jalla wa ala. Karena Allah Subhanahu wa taala hanyalah menurunkan Al-Qur'an ini untuk direnungi, untuk dihayati. Sebagaimana firman Allah, silakan dilihat dalam surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab ya yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak, dengan membawa kebaikan yang sangat banyak. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi, untuk dipelajari, untuk dihayati, untuk direnungi ayat-ayat. Itu kan maksudnya, itu diturunkan Al-Quran itu. Liyadabbaru ayatihi, kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kebaikan, membawa keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayat. Beda itu jamaah. Beda itu jamaah. Kalau kita baca Al-Quran kemudian kita renungi makna-maknanya, subhanallah, lebih ngefek dan lebih terasa untuk hati dan jiwanya kita. Waja'a fi ghairi ma ayatin min kitabillah al-hathu ala tadabburil Quran, dan telah datang dalam petikan-petikan yang banyak dalam ayat-ayat Al-Quran al-hathu ala tadabburil Quran, dorongan, hasungan untuk mentadaburi Al-Quran. Wal inkar ala man dhayya'a dzalika wa farrata fihi wa ahmalahu, dan juga telah datang banyak di dalam ayat-ayat firman-firman Allah pengingkaran kepada orang-orang yang menyia-nyiakan, menyepelekan dan tidak memperhatikan perkara yang satu ini. Apa itu? Tadabbur Al-Quran. Pengingkaran Allah. Qala Allahu azza wa jalla dalam surat An-Nisa ayat 82, silakan dilihat. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Itu pengingkaran Allah itu. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Maknanya apa? Kok mereka enggak mentadaburi Al-Quran? Pengingkaran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Kok mereka enggak mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghayati Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran itu tidak berasal dari Allah, maka sungguh mereka akan mendapati beragam perselisihan, kontradiksi di dalam Al-Quran. Tapi berhubung Al-Quran itu datangnya dari Allah, firman-firman Allah, maka kita nggak akan mendapati tanaqud, kontradiksi dalam Al-Quran dalam satu ayat. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Sekiranya Al-Quran tersebut ya tidak berasal dari Allah, tidak diturunkan dari Allah, maka sungguh mereka akan mendapatkan perselisihan-perselisihan yang banyak di dalam Al-Quran. Subhanallah. Wa qala azza wa jalla, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ataukah kata Allah, jangan-jangan hati mereka itu sudah tergembok, sudah terkunci. Kamu lagi mentadaburi Al-Quran,
tidak lagi bisa mengambil manfaat-manfaat dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya subhanallah. Wa akhbarallahu jalla wa ala anna tadabbural Qur'an wa ta'ammula ma'ani amnatun lil abdi minal dhalal wa salamatun minal batil. Sedikit lagi jemaah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwa di dalam mentadaburi Al-Qur'an, di dalam menghayati makna-makna Al-Qur'an, ada keselamatan untuk hamba tersebut dari kesesatan. Ada keselamatan hamba tersebut dari perkara-perkara yang batil. Ketika kita mentadaburi Al-Qur'an, kita akan terselamatkan dari kesesatan, kita akan terselamatkan dari perkara-perkara yang batil. Faqala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan dibuka surat Al-Mu'minun ayat 66 sampai 68. Qad kanat ayati tutsla alaikum fakuntum ala aqabikum tankisun. Qad kanat ayati tutsla alaikum, dan sungguh ayat-ayatku, firman-firmanku Al-Qur'an, tutsla alaikum, telah dibacakan kepada kalian. Enggak ada lagi nanti jemaah sekalian. Enggak ada lagi jemaah sekalian nanti seorang hamba di hadapan Allah ketika ditanya dia bagaimana muamalah dia dengan Al-Quran, dia katakan, ya Allah, saya enggak pernah baca Al-Quran, saya enggak pernah mendengarkan Al-Quran. Enggak ada lagi. Al-Quran sudah diturunkan untuk kita jemaah sekalian. Dengan mudahnya kita dapat mushaf Al-Quran itu, kemudian kita katakan, saya enggak dapatkan Al-Quran ketika saya hidup, ya Allah. Qad kanat ayati tutsla alaikum fakuntum ala aqabikum tankisun. Sudah dibacakan ayat-ayatku itu kepada kamu, fakuntum ala aqabikum tankisun, tapi kalian berpaling membelakangi Al-Quran tersebut, cuek. Itulah yang dinamakan apa? Hajrul Quran. Itulah makna dari apa? Hajrul Quran. Wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul ngadu kepada Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang mereka tinggal. Ini maknanya ini. Pada kana tutsla alaikum ayati fa kuntum ala aqabikum tankisun. Pada kanat ayati tutsla alaikum, sudah dibacakan Al-Qur'an. Fa kuntum ala aqabikum tankisun, tapi kalian apa? Membelakangi Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, menjauh dari Al-Quran. Subhanallah. Mustakbirina bih, kalian sombong terhadap Al-Quran itu, berpaling. Makna sombong itu apa? Berpaling dari kebenaran. Mustakbirina bih, samiran tahjurun, kalian malah menjelek-jelekkan Al-Quran dan menjadikan pembicaraan kejelekan itu sebagai obrolan kalian di malam hari. Kemudian ayat Allah lanjutkan, afalam yaddabbarul qaul, tidakkah mereka mentadaburi firman-firman tersebut. Subhanallah. Law annahum tadabbarul qaula lamanaqasu alal akhab. Sekiranya mereka mentadaburi Al-Quran, maka sungguh mereka tidak akan berpaling darinya. Mereka tidak akan membelakangi Al-Quran. Walamma kanu min ahli dhalal fatadabbarul qaul alladhi huwal Qur'an amnatun lil abdi minal dhalal wa salamatun lahu minal ghawayah wa himayat lahu minal batil wa hisnun lahu min kulli syarrin. Subhanallah. Ya. Maka ketika mereka sudah menjadi orang-orang yang menyimpang, ya, maka ya tadabbur Al-Quran yang seharusnya itu bisa menjadi keamanan bagi seorang hamba dari kesesatan. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka berpaling dari Al-Quran, tidak mentadaburi Al-Quran. Akhirnya apa yang terhasilkan? Mereka menyimpang dari kebenaran, terperosok dari kesalahan. Padahal kata beliau, kalau Al-Quran itu ditadaburi, maka akan menjadi pengaman dari kesesatan. Wassalamatullahu minal ghawayah,
dia akan terselamatkan dari penyimpangan, wa himayatan lahu minal batil, dia akan terjaga dari kebatilan, wa hisnun lahu min kulli syarrin, dan dia akan betul-betul hisn, terjaga, terbentengi, terperisai dari semua kejelekan. Semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita dari kalangan hamba-hambanya yang bisa mengambil kemanfaatan yang lebih banyak dari Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari kalangan hamba-hambanya yang tidak hanya menjadikan Al-Quran sebagai bacaan doang, tapi lebih dari itu Allah menjadikan kita dari kalangan hamba-hambanya yang bisa membaca, menghafal, dan mentadaburi Al-Quranul Karim, yang kemudian pada akhirnya kita aplikasikan semua dari hikmah-hikmah, hukum-hukum Al-Quran tersebut di dalam kehidupan keseharian kita. Demikian jemaah sekalian, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan sebagai manusia biasa. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.